Entahlah, apa yang sebenarnya terjadi pada diriku ini. Sebulan terakhir ini, aku merasa seperti bukan diriku lagi. Ada perubahan pola hidupku dari yang biasa aku lakukan. Aku jadi lebih banyak melamun daripada berbuat. Yang aku rasakan lebih dominan dari yang aku pikirkan. Makanya akal sehatku jadi kayak terganggu, dan emosiku yang lebih banyak berbicara. Lah, kenapa sih ini? Setelah berkali-kali aku cari tahu penyebabnya, akhirnya aku temukan jawabannya. Jatuh cinta. Yah, ternyata aku emang lagi jatuh cinta. Tapi aku tak bisa secara leluasa mengekspresikannya. Akhirnya aku pendam saja dalam hati, bahkan akan aku sembunyikan sampai di dasar bumi. Pokoknya jangan sampai ada orang yang ngerti, bahkan semut pun dilarang untuk mengkopi. Pasalnya, ini bukan cinta biasa, tapi cinta luar biasa. Penuh misteri dan rahasia level 1. Emang serahasia apa sih? Yuk ikuti kisah menariknya. Nama Rifki, usia 20 tahun, masih kuliah semester 4 di sebuah institut teknologi. Bisa ditebak, aku pasti cukup cerdas. Dulu, saat lulus SMA, aku termasuk peringkat kedua dari seluruh peserta ujian di kelas 3. Makanya gak herankan kalau aku bisa masuk perguruan tinggi yang elit dan kesohor itu. Cuma sayang, aku gak didukung finansial yang memadai. Ortuku hanya tukang bangunan, dan ibuku karyawan pabrik. Beruntungnya, kakak perempuanku sudah menikah dan ikut suaminya di luar kota. Sekali waktu ia yang ngirimi uang untuk kuliahku. Sejak pagi hingga sore hari, aku tinggal di rumah sendiri, jika tak ada kuliah. Keadaan yang demikian ini aku alami sejak masuk SMA, apalagi setelah kakakku diboyong suaminya. Untuk membuang kejenuhan itu, aku manfaatkan berkebun. Ortuku punya sebidang tanah di belakang rumah yang bisa aku gunakan untuk praktikum tanaman, karena jurusanku emang teknologi pertanian. Aku gak menyadari, kalau kegiatanku di belakang rumah ini akan mengubah hidupku, dan menjadi pengalaman yang tak bisa aku lupakan. Gimana ceritanya? Aku tuh punya tetangga kan. Namanya Mbak Sabrina, umurnya sekitar 30 tahun, sudah bersuami dan punya 2 anak. Satu sudah SD dan satunya masih PAUD. Sebagai tetangga rapat, suami Mbak Sabrina sudah biasa ngobrol atau main catur denganku. Namanya Mas Hari, kerjanya di bengkel mobil. Orangnya baik, sering bantu-bantu tetangga jika ada kendaraan yang rusak. Sama dengan ortuku, Mas Hari juga berangkat kerja pagi dan pulang sore hari. Sampai di suatu pagi, saat keadaan sudah sepi karena beraktivitas, aku pun mulai merawat tanaman di kebun miniku. Macam-macam tanaman ada di situ. Tapi fokusku pada tanaman timun dan terong. Saat aku lagi asyik ngamati hasil percobaanku, terlihat ada bayangan yang cukup mencurigakan dari belakang rumah Mbak Sabrina. Aku benar-benar kaget, lantaran tak biasanya aku temukan keadaan seperti itu. Rasa penasaranku bikin kakiku maju beberapa langkah sampai aku temukan bayangan itu. Ternyata bayangan itu Mbak Sabrina yang lagi jemur pakaian. Jantungku langsung berdetak keras. Bukan apa, aku melihat yang segar di pagi hari bikin rasa penasaranku makin menjadi-jadi. Ini benar-benar vitamin yang bisa nyegarkan stamina, batinku. Baru saja aku mau bergeser, tapi jantungku malah mau mencelat, lantaran Mbak Sabrina malah menyapaku. Mas Rifki, pagi-pagi kok sudah berkebun? Tanyanya. Iya Mbak, ini lihat perkembangan tanaman terong dan timun. Jawabku dengan gugup. Kalau Mbak Sabrina pingin nyayur, boleh kok metik. Gitu kan tambahku. Iya mas, emang sudah bisa dipetik, tanya Mbak Sabrina. Kupikir kalau ia masih jemur, ternyata ia sudah melangkah mendekatiku. Aku kaget dan malu, karena Bu Sabrina hanya berbelit handuk. Rupanya ia habis mandi, kemudian jemur pakaian. Heranku, ini disengaja atau kebetulan saja, mendekati aku, batinku. Waduh, ternyata besar-besar ya mas buahnya. Gitu katanya, dan dilanjut lagi,
kayak yang punya. Hah, kagetku lagi. Emang Mbak Sabrina tahu? Tanyaku malu-malu. Mbak Sabrina gak jawab, tapi matanya lekat menatapku. Baru ia ngomong gini, ya belum sih, kan belum nyoba. Wih, piye tuki? Batinku, mana aku berani Mbak, kalau gak pernah ditawari. Hahaha, kataku sambil tertawa. Intinya, pagi itu menjadi pembuka komunikasi antara aku dengan Mbak Sabrina. Buktinya, setelah itu Mbak Sabrina sering ngirim WA ke aku, dan aku pun beradu balas dengannya. Ada aja yang diomongin, tapi lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan gitu-gituan. Jujur, aku yang belum pernah tahu soal yang begituan akhirnya menjadi super penasaran. Soalnya Mbak Sabrina makin berani ngungkapin perasaannya, bahkan ia seolah tak peduli lagi dengan statusnya. Sampai akhirnya pada suatu pagi setelah semua orang beraktivitas, Mbak Sabrina tanya gini di WA-nya. Kuliah gak hari ini? Aku yang hari itu emang lagi gak ada kuliah ya aku balas. Gak Mbak, emangnya ada apa? Pingin metik timun Mas Rifki, tapi hanya berdua saja. Katanya, sesaat aku mikir, masih bingung dengan maksudnya. Kemudian aku balas, boleh, ayo ke kebun belakang aja Mbak. Kataku, tak lama kami berada di situ, kemudian aku ngomong, sudah Mbak, metik aja mana yang Mbak Sabrina suka. Gitu kan kataku, kalau boleh aku pingin metik yang itu. Katanya sambil melirik ke aku. Ini orang kelihatannya pingin banget sih. Begitu kata di hatiku. Sebenarnya aku takut mau jawab, tapi melihat garis segitiga yang hanya dilapisi kain transparan, gairah mudaku bergelora, makin melonjak. Kami pun segera meninggalkan kebun kecilku, dan seperti ada yang nyuruh aja, kakiku ngikuti langkah Mbak Sabrina menuju rumahnya lewat pintu dapur yang letaknya di bagian belakang, kemudian berakhir di ruang keluarga. Disitulah kami ngobrol sebentar, bahkan sempat minum kopi segala. Tenang, nyantai banget suasananya. Tak ada siapapun di rumahnya, selain kami berdua yang sama-sama ingin segera mewujudkan impian. Jujur, aku emang gak punya pengalaman apa-apa. Sebab sebenarnya aku ini termasuk laki-laki sportif, bahkan pacarku pun belum pernah aku apa-apain. Jadi aku hanya nunggu apa yang dilakukan Mbak Sabrina. Kok diam Mas? Kata Mbak Sabrina. Aku takut salah Mbak. Hah, gak ada salahnya kok Mas, bebas aja. Nanti lama-lama bisa sendiri kok. Kata Mbak Sabrina sembari pelan-pelan mengajakku mulai traveling muter-muter bukit dan gunung-gunung. Emang bener sih, lama-lama perjalanan semakin jauh, hingga lepas landas, terbang menuju ke awang-awang. Gak nyangka aja kalau ternyata di sini indah banget. Bahkan saking indahnya aku ingin berlama di puncak gumpalan awan. Aku setengah kaget dan sadar kembali setelah Mbak Sabrina nyengkremku, sambil lepasin nafasnya yang tersenggal-senggal. Kita sudah sampai di mana Mbak? Tanyaku, kita gak pernah kemana-mana kok Mas. Oh, kupikir tadi kita sudah sampai ke langit. Kataku yang sudah mulai sadar. Begitulah yang terjadi pada pagi itu. Kemudian kami ngobrol-ngobrol lagi, sampai akhirnya Mbak Sabrina ngungkapin perasaannya kalau Mas hari itu jarang banget ngelakuin kewajibannya. Alasannya terlalu lelah kerja, minggu juga lembur kerja, bahkan belakangan hampir tak pernah disentuh lagi, musabab Mas Hari seperti kehilangan gairahnya. Orangnya jadi cuek dan dingin kepadaku. Makanya mumpung ada kesempatan, Mbak Sabrina seperti ingin melepaskan semua kekesalannya, dengan minta terbang dan terbang lagi. Sejak itulah, kami makin jauh aja berjalan. Enak mah emang iya. Seneng mah juga iya, tapi semua itu rasanya hanya semu. Yang ada rasa khawatir dan takut makin menguasai diri. Makanya sekarang aku jadi suka berdiam diri di rumah, pola hidupku jadi berubah. Jiwaku telah dikuasai Bu Sabrina, jarang mikirin kuliah. Makin ingin aku tinggalkan makin begitu berat cinta gelap ini menjerat. Duh, gimana aku bisa melepas ikatan ini? Begitulah yang sering aku pikirkan. Belakangan kabar kurang sedap pun bertebaran.
Bukan tentang kabarku, tetapi kabar tentang Mas Haris suami Mbak Sabrina yang diam-diam telah punya yang lain, bahkan kononnya sudah menikah juga. Walau, Mbak Sabrina benar-benar diuji kesetiaannya. Mau cari obat kesalnya, malah dapat masalah baru. Berarti benar cerita Mbak Sabrina, sekarang Mas Hari itu gak begitu bergairah, ternyata sudah punya yang baru. Akhir ceritanya, Mbak Sabrina minta cerai, dan sebagai bentuk simpatiku Mbak Sabrina pun aku nikahi. Beruntungnya, bapak dan ibuku mau menerima kenyataan ini, dan sementara aku masih kuliah, Mbak Sabrina aku titipkan pada ortuku. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup, buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.